Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah salah satu ulama besar Mekah yang sangat vokal dalam menentang gerakan Wahabi. Dalam berbagai tulisannya, ia menggambarkan Wahabi sebagai kelompok ekstremis yang menghancurkan Islam dan mengkafirkan umat Islam. Pandangan-pandangan ini ia sebarkan dalam kitab-kitabnya seperti Fitnatul Wahabiyah dan Khulasa Al-Kalam fi Bayan Umara'i Al-Balad Al-Haram, yang kemudian menjadi rujukan bagi para penentang Wahabi hingga hari ini. Namun, jika kita telah lebih mendalam, kebenciannya terhadap Wahabi tidak hanya didasarkan kepada persoalan keagamaan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, dan fanatisme mazhab. Pada pembahasan kali ini kita akan mengulas secara objektif mengapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan sangat membenci Wahabi. Apakah tuduhan-tuduhannya benar? Dan bagaimana kita bisa memahami konflik ini dengan adil? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik tentang Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami latar belakang Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ia lahir di Mekah pada tahun 1816 Masehi dan menjadi mufti mazhab Syafi'i di Haramain. Ia dikenal sebagai pengikut akidah Asy'ariyah dan mendukung tarekat Sufi. Ia memiliki fanatisme mazhab yang kuat, terutama dalam mempertahankan ajaran Asy'ariyah dan Syafi'iyah. Ia menulis banyak kitab, tetapi beberapa di antaranya lebih bersifat polemik terhadap Wahabi daripada membahas ilmu secara objektif. Sebagai seorang ulama yang besar di lingkungan Utsmaniyah, ia memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan politik saat itu, yang juga memiliki konflik dengan Wahabi. Teman-teman sekalian, apa itu gerakan Wahabi dan mengapa ditentang? Gerakan Wahabi merujuk kepada dakwah yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama dari Najd yang menyerukan kembali kepada tauhid yang murni dan meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan dan bid'ah. Ajaran utama Wahabi meliputi tauhid yang murni tanpa tawasul kepada orang mati, menolak bid'ah termasuk perayaan maulid dan praktek sufi yang tidak berdasarkan, menerapkan hukum Islam berdasarkan dalil tanpa fanatisme mazhab, menghapus praktik yang dianggap syirik seperti berdoa di kuburan wali. Gerakan ini berkembang pesat setelah kerjasama dengan keluarga Saud yang menjadikan ajaran ini sebagai dasar negara Saudi pertama. Maka muncul sebuah pertanyaan, mengapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan sangat membenci Wahabi? Ada beberapa alasan mengapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan sangat menentang Wahabi yang dapat kita kelompokkan menjadi alasan keagamaan, sejarah, politik, dan fanatisme mazhab. Yang pertama, faktor keagamaan, yaitu bertentangan dengan Asy'ariyah dan tasawuf. Syekh Ahmad Zaini Dahlan berakidah Asy'ariyah, sedangkan Wahabi mengikuti akidah salaf. Dalam masalah akidah, Wahabi menolak takwil sifat-sifat Allah, sedangkan Asy'ariyah banyak melakukan takwil. Wahabi memahami iman sebagai keyakinan, ucapan, dan amal, sedangkan Asy'ariyah cenderung ke pemahaman Murji'ah. Selanjutnya, Syekh Ahmad Zaini Dahlan mendukung tarekat Sufi, sedangkan Wahabi menolak bid'ah. Wahabi melarang praktek-praktek Sufi yang tidak memiliki dasar dari Rasulullah SAW seperti berzikir jamaah dengan suara yang keras, tabaruk dengan benda, dan tawasul kepada wali yang sudah wafat.
Syekh Ahmad Zaini Dahlan membela praktik sufi ini dan menganggap Wahabi sebagai kelompok yang menghancurkan tradisi Islam. Kesimpulannya, ia membenci Wahabi karena mereka mengkritik banyak praktik yang ia dukung. Yang kedua, faktor sejarah seperti perebutan Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah pernah dikuasai Wahabi pada tahun 1803. Pasukan Wahabi merebut Mekah dan Madinah dari kekuasaan Utsmaniyah. Mereka menghancurkan bangunan di atas kuburan, termasuk kubah di makam para sahabat, karena dianggap sebagai bentuk bid'ah yang mengarah kepada kesyirikan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan hidup di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Setelah Wahabi dikalahkan oleh pasukan Muhammad Ali Pasha dari Mesir pada tahun 1818, Utsmaniyah kembali menguasai Hijaz. Syekh Ahmad Zaini Dahlan menulis sejarah dari sudut pandang pemenang, sehingga banyak narasi yang penuh dengan kecaman terhadap Wahabi. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, ia membenci Wahabi karena sejarah politik Hijaz yang penuh konflik. Yang ketiga, faktor dukungan terhadap Utsmaniyah. Wahabi mengancam kekuasaan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah mendukung tarekat sufi dan tradisi Islam yang berkembang di wilayah mereka. Wahabi menentang praktek-praktek ini sehingga dianggap sebagai ancaman bagi kestabilan Utsmaniyah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah mufti yang setia kepada Utsmaniyah. Sebagai bagian dari ulama Utsmaniyah di Mekah, ia harus mendukung narasi yang menguntungkan pemerintah, termasuk menyebarkan propaganda anti-Wahabi. Ia menggambarkan bahwa Wahabi sebagai kelompok pembantai dan pengacau. Meskipun banyak tuduhan ini yang berlebihan ataupun tidak terbukti sama sekali, kesimpulannya ia membenci Wahabi karena Wahabi adalah musuh politik Utsmaniyah. Yang keempat, faktor fanatisme mazhab, menolak pemikiran di luar Syafi'i. Wahabi tidak fanatik kepada salah satu mazhab. Wahabi tidak terikat kepada mazhab tertentu, tetapi memilih pendapat berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bertentangan dengan pandangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang sangat fanatik terhadap mazhab Syafi'i. Ia menganggap bahwa Wahabi sebagai perusak tradisi mazhab. Wahabi mengkritik banyak praktek dalam mazhab Syafi'i yang dianggap tidak memiliki dalil yang kuat, seperti membaca doa bersama setelah sholat dan ritual tertentu dalam ziarah kubur. Kesimpulannya teman-teman sekalian, ia membenci Wahabi karena mereka tidak mengikuti mazhab Syafi'i secara taklid. Lalu apakah tuduhan Syekh Ahmad Zaini Dahlan terhadap Wahabi itu benar? Banyak tuduhan Syekh Ahmad Zaini Dahlan terhadap Wahabi yang tidak akurat ataupun dilebih-lebihkan, seperti Wahabi mengkafirkan semua muslim. Itu tidak benar, mereka hanya menolak kesyirikan. Selanjutnya, Wahabi membantai kaum muslimin. Sebagian besar adalah konflik politik, bukan pembantaian keagamaan. Selanjutnya, Wahabi melarang tawasul. Nyatanya hanya melarang yang mengarah kepada syirik. Banyak ulama lain seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri telah membantah tuduhan-tuduhan ini. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, kebencian Syekh Ahmad Zaini Dahlan terhadap Wahabi bukan hanya soal agama, tetapi juga sejarah, politik, dan fanatisme mazhab. Ia melihat bahwa Wahabi sebagai ancaman bagi tradisi Asy'ariyah, tarekat sufi, kekuasaan Utsmaniyah, dan mazhab Syafi'i. Namun banyak tuduhan yang tidak berdasar ataupun dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami sejarah dengan objektif dan tidak hanya berpegang pada satu sudut pandang saja. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan teman-teman sekalian manfaat, silakan
subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.